Kita sekarang sudah nyampe di apa namanya itu? Keraton Kasepuhan. Saya dengan Pak siapa, Pak? Saya Ai, Pak. Pak Ai. Ya. Nanti kalau ketemu teman-teman dengan Pak Ai ya, cari aja Pak Ai. Oke, Pak. Silakan, Pak. Iya. Duduk dulu. Briefing dulu kita. Safety. Dijelaskan dulu sebelumnya. Bisa dimulai ya, Pak? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak di Keraton Kasepuhan. Kita keliling keraton kalau secara standar akan memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perkenalkan saya Aji yang akan mendampingi Bapak sampai selesai. Dan sebelum lanjut lebih ke dalam, mungkin saya jelaskan sepintas tentang sejarah Keraton Kasepuhan ini. Iya. Ini sekarang disebut dengan nama Keraton Kasepuhan. Sepuh itu artinya tua. Posisi keraton ini sekarang di Indonesia adalah keraton tertua. Hampir 500 tahun. Buset dah. 498 tahun. Buset. Keraton yang awalnya dibangun atau didirikan pada abad ke-15 sekitar tahun 1430. Pendirinya adalah putra dari Prabu Siliwangi, putra dari Pajajaran yang bernama Raden Walang Sungsang. Iya. Mendirikan keraton di sebelah timur letaknya, dan keratonnya disebut Pakungwati. Pada masa itu Cirebon posisinya berada di bawah wilayah Pajajaran. Ibu kota Pajajaran berada di Bogor dan Cirebon di bawah wilayah Pajajaran. Wilayah Cirebon hanya meliputi Losari perbatasan sampai ke arah daerah Junti di Indramayu. Junti Nyuat. Ya. Oke. Kemudian pada masa itu pun Raden Walang Sungsang oleh Prabu Siliwangi oleh ayahnya diangkat sebagai penguasa di Cirebon dengan gelarnya Pangeran Cakrabuana. Sri Mangana, Raja Kecil. Dan kenapa keratonnya oleh beliau disebut Pakungwati? Mengambil nama putrinya, Ratu Pakungwati. Jadi diabadikan menjadi nama keraton. Dan Ratu Pakungwati sendiri oleh Pangeran Cakrabuana dinikahkan dengan sepupunya. Salah satu wali di Jawa sekaligus satu-satunya wali yang juga seorang raja, yaitu Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan gelarnya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ya. Tahun 1479. 1479. Pangeran Cakrabuana ini menyerahkan Cirebon kepada Sunan Gunung Jati. Dan akhirnya pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jatilah Cirebon mengalami masa kejayaan. Wilayahnya meliputi Semarang sampai ke arah Palembang. Dan akhirnya Cirebon dikenal dengan nama Grage dari kata negara gede. Dan oleh para wali pada masa itu pun Cirebon disebut negara putar bumi. Grage artinya? Negara gede. Oh, bukan sembarangan hotel namanya Hotel Grage itu. Hotel Grage yang di Perapatan. Hotel Grage itu ada artinya. Negara gede, negara besar. Tertipu saya. Nah, kemudian kenapa disebut Cirebon? Cirebon itu dari kata caruban, artinya campuran. Kita ini multi etnis. Ada Cina, ada India, ada Arab, ada Sunda, ada Jawa, ada Bugis, ada Makassar dan sebagainya. Para pedagang dulu kali. Penduduk Cirebon, ya memang awalnya berdagang, tapi akhirnya jadi penduduk Cirebon. Oh gitu. Jadilah disebut caruban, artinya campuran, negeri campuran. Nah, akhirnya pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati lah Cirebon mengalami masa Baru tahu saya. 27 Sunan Gunung Jati memerintahkan Fatahillah, menantu beliau sekaligus panglima perangnya Cirebon. Ya, itu panglima Fatahillah. Mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Akhirnya Fatahillah berhasil, dan Fatahillah pun oleh Sunan Gunung Jati diangkat sebagai bupati di Sunda Kelapa, bergelar Pangeran Jayakarta, dan perintah Sunan Gunung Jati untuk membangun kota Jayakarta. Sekarang kita kenal Jakarta. Tidak lepas dengan Cirebon. Ya. Nah,
Awalnya dari Cirebon ya. 1529 barulah Sunan Gunung Jati memperluas keraton barat daya. Dari keraton pertama ke keraton kedua ke arah barat daya, dan keratonnya sama, namanya Keraton Kapunglati sebagai pusat pemerintahan. Tapi generasi ke-6 setelah Sunan Gunung Jati Bidada, tepatnya tahun 1678, abad ke-17, Belanda sudah masuk ke kita. Dengan Belanda masuk ke Nusantara, Cirebon ini terkena imbas, terbagi jadi 2 kesultanan, beradik dua-duanya jadi sultan. Adiknya. Kakaknya bertahta di sini, bergelar Sultan Sepuh, keratonnya disebut Kesepuhan, adiknya menempati keraton baru 500 meter dari sini. Yang ke Cirebonan. Gelarnya Sultan Anom, dan Anom. keratonnya disebut Kanoman. Kalau ke Cirebonan bagian dari Kanoman. Cirebonan itu 1808. Putra dari Sultan Anom keempat. Itu dividend imperanya Belanda itu semuanya. Oh, jadi mereka dari dua ya. Gitu. Kalau tadi ke Cirebonan tadi Itu bagian dari Kanoman. Jadi Sultan Anom keempat punya putra Pangeran Raja Kanoman atau Pangeran Raja Herudin, dibuang sama Belanda ke Ambon, dipulangkan lagi ke sini, disuruhkan ke Cirebon. Oh, jadi ke Cirebonan itu dengan Hanoman itu satu tim ya? Satu. Kesepuhan awalnya kan satu. Iya. Ya kan? Nah, tapi kenapa Cirebon tidak? Oh, ya, Pak. Artinya sampai sekarang keratonnya pun masih aktif. Karena Cirebon tidak ke politik sebetulnya. Walaupun pada masa itu wilayah Cirebon separuh Jawa, bahkan sampai Palembang. Tapi tidak pernah diserang sama Belanda. Keratonnya itu katanya sih diserang juga, cuman ya alhamdulillah sampai sekarang Nggak pernah diserang. Untuk artinya tidak ada bangunan yang rusak gitu kan. Iya. Seperti itu Pak. Dan sekarang kita sendiri berada di komplek yang disebut Siti Inggil Pak. Bahasa Cirebon, Siti itu tanah. Bahasa Jawa, Inggil itu tinggi, tanah yang ditinggikan. Fungsi daripada komplek ini adalah panggung kehormatan. Ya. Untuk melihat acara yang ada di alun-alun sana. Oh, begitu. Iya, acaranya dilaksanakan setiap hari Sabtu, dikenal dengan Sabtonan. Oh iya. Isi acaranya biasanya latihan prajurit. Ah. Nah, rajanya atau sultannya Di sini? melihat dari kompleks Siti Inggil ini. Oh. Dan di dalam kompleks Siti Inggil terdapat 5 bangunan. Yang paling besar ini yang kita lihat namanya Malang Semirang. Yang fungsinya adalah sebagai tempat duduk raja dan keluarga. Sebelah timur ada Semar Tinandu. Pengawal. Duduk penasehat. Oh, penasehat itu. Oh, ini penasehat. Ya, sebelah barat ada Pendawa 5, tempat duduk Panglima Perang. Oh, ini Panglima Perang. Ya, di belakang Pendawa 5 ada Karesmen, tempat dibunyikan gamelan. Terakhir pengiring, tempat duduknya para pangeran. Oh, ini para pengiring. Ini gamelan. Ya. Oh, baru Nah, tahu ini dah. Arsitekturnya Hindu. Bah. Walaupun Cirebon Kesultanan. Oh. Kenapa? Cirebon didirikan Majapahit masih ada. Ya, 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 ya. Keraton Cirebon ini berasal dari Majapahit bersama Raja Besar. Mantap lah. Oke, waktu kita hanya 20 menit. Oke, kita langsung ke museum, Mbak. Langsung. Oke. Pak Ade tadi ya? Saya Ayi, Pak. Pak Ai. Ya. Oke, Pak Ai, kita jalan. Aduh, baru kali ini saya kesini, Pak. Oh gitu. Bapak asli mana, Pak? Medan. Medannya. Tapi masalah. aku bukan wong Medan. Iya. Medan. Nah, ini dia toiletnya ini. Saya dulu waktu di Jakarta kerapnya sama orang-orang Medan, Pak. Bah, marga apa aja? Ada marga Marga Satwa. Oh, pura-pura baik. Pura-pura baik. Terus ada Siahaan. Siahaan itu Simanjuntak. Memang lebih luas Kasipuhan ini daripada yang Kanoman sama Kacirebonan. Hektar sama Kanoman 10 hektar, Pak. 5 hektar. Jadi ini berapa totalnya nih? 25 hektar. 25 hektar. Iya. Kita dikelilingi tembok benteng. Kita diterlibungi oleh tembok benteng semua ya? Ini nggak pakai semen. Nggak pakai semen ya? Nggak, Pak. Kita belum mengenal semen. Ini disebutnya Kuta Koso. Jadi batanya sebelum dibuat bangunan, Iya. kita yang direndam di air. Iya.
kemudian diangkat, dijemur Ya. sebentar, antara bata digosok, Mhm. bahannya tanah merah, Iya. keluarlah bubuk tanah merahnya dan karena basah lengket. Oh. Campur dengan kapur. Iya iya. Nah, akhirnya nempel, tapi dengan kekuatan jujur ya Pak. Oh iya. Kita ke museum ya Pak. Oke, mantap. Ini yang intinya Pak. Saya kan baru kali ini ke sini. Hai, Pak. Monggo. Ini kita ke museum. Ini ke Museum Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Ah. Sama Bang Raido. Jangan Pak. Jadi sekarang ini keturunan Kasepuhan ini ada yang menjabat gak di pemerintahan? Sebetulnya banyak Pak. Banyak ya. Artinya gini Pak, pejabat-pejabat tinggi di pemerintah pusat pun ada. Heeh. Termasuk Bapak tahu Kasat. Bukan Kasat. Bener Kasat. Pak Dudung. Pak Dudung. Pak Dudung dari sini. Oh, Pak Dudung dari sini. Iya. Pak Dudung Pak Abdullah. Staf Angkatan Darat. Yang Angkatan Darat. Iya. Oh gitu. Dari sini Pak Dudung. Termasuk Pak Pak Andika Andika. itu dari Cirebon. Wah. Ah. Dia panglima besar. Nah ini Pak barang-barang peninggalan. Ya, termasuk di sini ada peti. Ini dulu tempat dipakai untuk tempat pakaian Pak. Oh, Jadi gitu. kita belum mengenal namanya koper. Heeh. Namanya ransel ini di bawah-bawah. Oh. Ini pedang-pedang pada masa perang dengan Belanda, Mm-hmm. dengan Portugis. Ini masa Sunan Gunung Jati berupa keris. Ini keren-keren juga pedangnya zaman dahulu ini ya. Dan ini bahannya bukan cuma sekedar baja Pak. Ini campuran batu meteor Bapak kalau pengen tahu. Kenapa? Ini kalau kita sudah bersihkan Pak, Hah? warnanya kalau kena cahaya ada glitter, ada gemerlap Pak. Itu batu meteor. Dan ini tidak pernah diasah seperti ini. Ini tajam Pak. Dan dengan sendirinya ini mengandung racun. Jadi Karena kalau memang dibuat untuk pembunuh ya. iya. Ini kerisnya banyak banget. Ribuan Pak. Termasuk ini masa Sunan Gunung Jati. Ini kerisnya nih. Ini salah satu istri Sunan Gunung Jati ya. Hah. Merupakan putri Kaisar Yunglo dari dinasti Ming. Nah ini sebagian peninggalannya sebagian. Ini dari Cina nih kayaknya. Iya betul. Oh iya, ini mangkuk Ming ini. Iya. Hocoma, ini suhunya. Kemudian pedang pelantikan dari Prancis Pak. Ini senapan Portugis dan Mesir. Wah nih. Ini meriam Portugis Pak. Meriam yang sekali tembakan keluar 30 Pak. Iya. Nah ini keretanya Pak. Kereta kencananya yang merupakan ikon daripada Keraton Kasepuhan. Ini masih bisa dipakai nggak? Ini 1942 sudah tidak boleh Pak. Untuk supaya ini tetap terjaga utuh. Tahun 1942 sudah dilarang dipakai atas perintah Sultan ke-11 supaya utuh, dan tahun 1991 ini diteliti oleh ahli kereta antik dunia dari Leiden Belanda Pak. Profesor Vos dan Profesor Harry Deher yang dari penelitiannya menyatakan salah satu kendaraan tercantik, terantik, bahkan tercanggih di dunia pada masa itu adalah kereta Singa Barong ini Pak. Kenapa cantik? Bentuknya yang unik Pak. Tidak ada di tempat lain. Baru kali juga ini saya lihat antik? begini. Iya. Kenapa ini antik? Karena ini buatan sendiri Pak. Mohon maaf, Jogja Solo buatan Belanda. Iya. Ya. Kemudian kenapa canggih? 1549 Pak. Bangsa Eropa belum menemukan mobil. Nenek moyang kita duluan menerapkan teknologi mobil. Roda depan keretanya bisa dibelokkan 90 Lihat, derajat. oh, video dong kan. Power steering. Kemudian rodanya miring bukan karena tua Pak. Jadi kalau ada beban, roda kereta ini akan tegak lurus. Sama dengan mobil sekarang. Jadi kayak shockbreaker Iya, betul. Nah, badan menggantung dengan sistem suspensi, Pak. Kanan kirinya ada stabilizer. Kereta jalan ada pengayun ke depan dan ke belakang, menghasilkan kepakan sayap, bukan sama lidah. Lidahnya menjadi keluar masuk, Pak. Kepakan sayap, iya. Kepakan sayap menghasilkan angin untuk raja yang duduk di atas, Pak. Jadi lidah itu. Iya. Dan kuningnya bukan cat, Pak. Ini Mas Murni. Ini Mas Murni. Iya. Mas Murni yang dicairkan Pak. Jadi kekayaan itu luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Sebetulnya juga sampai sekarang Indonesia itu harusnya tidak perlu bergantung sama luar negeri karena kita punya kekayaan. Luar biasa. Untung saya kesini tadi. Emang tadinya niatnya mau kemana? Pakai teleponan. Oh, betul.
Cirebonan cuma kesenian, Pak. Iya. Akhirnya kita bertemu dengan Pak Ai. Pak Ai. Pak Ai. Dan ini menjelaskan kereta termegah, tercantik di dunia, bahkan terindah di dunia. Keren. Singapura. Ini kereta tercantik ini ya. Di simbol itu budaya. Biasanya kan ini ya. Pokoknya itu fungsinya tuh pengawet benda, menghilangkan raya, menghilangkan bakteri, selain pewangi. Justru itu. Ini rampasan Belanda ya. Bang bayonet, campur ujung senapan. Kalau senapan kan ujungnya ada. Oh ini bayonet ini. Iya, bayonet. Oh iya, ujungnya. Itu lukisan karya pelukisnya Pak, namanya Ridho, berasal dari Sancang di Garut, menggambarkan Prabu Siliwangi. Namanya Hah? Ridho, namanya Ridho. Iya, pelukisnya. Iya. Tapi ini menggambarkan sosok Prabu Siliwangi Pak. Akhirnya. Jadi ini pelukis namanya yang melukis ini Ridho. Iya. Ridho Kiranto. Nggak tahu itu siapa. Jadi Ridho yang punya. Ya. Kebetulan dia Ridho. Oh gitu. Ini orangnya. Dari mana aslinya? Dikasih. Oh, Bekasi. Kirain Ridhonya. Kalau ini dari Garut. Wah banyak sekali peninggalan Pak Ai ya. Ini alat debus Banten. Alat debus Banten. Ya, kesenian tradisional masyarakat Banten. Oh ini batu-batunya. Batu kali yang sengaja dibulatkan untuk perang. Dilempar dengan tali, Pak. Tombak perang, tombak lempar. Ini untuk putra mahkota. Apa ini? Ditusukin ke perut, Pak. Kalau nggak ke leher, yang tajamnya. Orangnya pasrah. Yang tajam ini di atas leher, Pak. Dipukul sekencang-kencangnya. Mati dong. Harus bisa ditahan Pak kalau pengen selamat, kalau pengen naik pangkat. Karena dulu ini prajurit Pak. Prajurit kalau naik jabatan tesnya akan kepake ini. Wah iya, tapi dididik dulu Pak. Kalau tidak dididik ya lewat lah. Dari jenderal harus pakai ini. Iya kalau jenderal udah segede gitu Pak. Kopral itu ya. Ih, ini Pak. Pangkat kecil lah. Kalau gede kedua. Pak Ai bisa. Tentara sekarang juga saya ceritakan ini. Meriah dulu. Saya bilang kalau sekarang ya. Itu kereta apa tuh? Itu replika dari kereta. Oh replika itu. Nah ini baju jirah Pak, baju perang. Oh. Beratnya 5 kilo. Satunya Berompi. Semuanya dari. ini baju jirahnya Serdadu. Iya, Besi. iya besi semua. Anti peluru dan anti senjata baju. Iya, ini baju jirah pada saat zaman Perang dengan Portugis. perang dengan Portugis. Di Sunda Wes. Kelapa. Gila bro, bajunya bro, mantap bro. Baju apa namanya? Baju jirah, baju krek. Baju jirah ya. Ya. Itu baju Serdadu ya, Ya, baju perang, baju anti peluru. anti peluru ya. Ya, anti senjata tajam. Kalau sekarang sih ya sama punya juga, cuma yang sekarang mah ring. Jadi ini kalau ini mata tombak. Satu Ursula 4 ketajaman. 3 di tengah, yang 2 Ini mengaitkan itu bisa Mengait, merusak iya. daging dong. merusak daging, dan kalau pengait ini orang kalau lari pakai kait lehernya kena. Lah iya. Tak banget ya. Oh makanya tadi museumnya di tekstil tadi sini ya. Oh bisa difoto di sini. Bisa silakan. Mau difoto Pak? Iya. Yang ini. Oke mungkin udah oke ya. Jadi ini Pak Ai terima kasih ini kita Ya, ada sama-sama, dokumen Pak. ini.
Jadi ini semua museum sudah dari tahun berapa di Cagar ini? Bangunan ini Pak 2017. Oh gitu. Cuma barang-barang yang ada di sini itu yang paling tua itu dari abad ke-14. Dari yang paling tua. termudanya akhir abad 19. Abad 19 ya. Ya, termuda. Ya. Yang tertua abad 14. Demikianlah di museum kita di Kesultanan Kesepuhan. Nah, nanti ketemu Pak Ai sebagai guide-nya, cukup detail dan lengkap semua ya. Jadi nanti kita bisa menambah ilmu pengetahuan gua terkait budaya di Cirebon. Oke bro, sampai ketemu lagi.